Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Andari dari kelas 10 Teknik Elektronika Industri asal sekolah SMK Negeri 1 Lengkong. Di sini saya akan membuat tugas presentasi SKD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kapasitor. Teori dasar kapasitor. Kondensator yang dalam rangkaian elektronika dilambangkan dengan huruf C adalah suatu alat yang dapat menyimpan energi atau muatan listrik di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Fungsi kapasitor adalah memilih gelombang radio pada rangkaian tuner sebagai perata arus pada rectifier dan juga sebagai filter di dalam rangkaian power supply catudaya. Satuan nilai untuk kapasitor kondensator adalah farad atau F. Jenis kapasitor beserta penjelasannya. 1. Kapasitor keramik. Sesuai namanya, kapasitor jenis ini berbahan keramik. Kapasitor keramik ini banyak dipakai dalam komponen aplikasi audio ke RF. Kapasitor keramik juga paling banyak dipakai dalam rangkaian elektronik. Adapun cara membaca kapasitor keramik sangat mudah. Contohnya, jika ada sebuah kapasitor dengan kode 103, arti dari kode tersebut adalah 10 dan 3 angka di belakang menjadi 10.000 pikofarad, yang jika di dalam satuan lebih besar menjadi 10 nanofarad. 2. Kapasitor tantalum. Kapasitor tantalum mirip kapasitor elektrolit. Bedanya, kapasitor tantalum ini memiliki kapasitas dan kepopuleran yang cukup tinggi. Kelemahan dari kapasitor tantalum ialah sering meledak jika digunakan terus-menerus di tekanan yang tinggi. Adapun kelebihan kapasitor tantalum ini antara lain mempunyai bentuk komponen yang kecil, tetapi kapasitasnya mempunyai nilai yang besar sehingga sangat efisien jika digunakan. Selain itu, kapasitor tantalum ini bisa dipakai pada range frekuensi yang lebar dan frekuensi yang tinggi. Kelebihan selanjutnya ialah dapat dipakai dan tahan terhadap suhu dari 55 derajat Celcius sampai 125 derajat Celcius. Jadi kapasitor ini sangat cocok dipakai di rangkaian yang haruskan mempunyai daya tahan yang tinggi. 3. Kapasitor elektrolit. Kapasitor elektrolit dapat dikatakan sebagai kapasitor yang terpolarisasi dan bisa memberikan hasil suatu kapasitansi tinggi sampai di atas 1 mikrofarad. Kapasitor elektrolit banyak digunakan untuk aplikasi pasokan listrik frekuensi rendah dan aplikasi kopling audio. Namun, perlu diingat, saat memasang kapasitor elektrolit ini harus benar-benar berhati-hati karena kapasitor elektrolit ini mempunyai polaritas plus dan min. Jika pemasangannya terbalik, maka akan berakibat fatal. Kapasitor mika. Kapasitor mika merupakan jenis kapasitor yang jarang dipakai. Hal itu karena kapasitor mika sudah kalah populer dengan kapasitor tantalum dan kapasitor elektrolit. Padahal jika dilihat dari stabilitasnya cukup bagus. Kemudian jika dilihat dari kapasitansinya, kapasitor mika mempunyai kapasitansi yang cukup tinggi, hingga angka 1000 pikofarad. Selain itu, pemakaian kapasitor mika ini biasanya digunakan pada rangkaian RF dengan frekuensi yang tinggi. Adapun fungsi kapasitor mika antara lain sebagai osilator RF, filter, dan kopling.
5. Kapasitor kertas. Kapasitor kertas merupakan satu di antara jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari suatu kertas. Pada umumnya, nilai kapasitor kertas bisa antara 300 pikofarad sampai 4 mikrofarad. Kapasitor kertas tidak mempunyai suatu polaritas arah atau bisa dipasang bolak-balik dalam suatu rangkaian elektronika. 6. Kapasitor polyester adalah jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari sebuah polyester dengan bentuknya persegi 4. Kapasitor polyester ini bisa dipasang terbalik dalam suatu rangkaian elektronika, tidak mempunyai polaritas. Berikut adalah contoh kapasitor beserta simbolnya dan gambar. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.